akses terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini betul-betul sesuatu yang sesungguhnya harus disiapkan di kota-kota. Apalagi kota sebesar Jakarta, mulai dari air, fasilitas komunikasi, kesehatan, pendidikan, itulah perumahan, inilah layanan dasar. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kita mendekati pembangunan ekonomi tanpa memikirkan ekologi. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Oikos, nomos, oikos, logos. Tapi kita ekologi dilupakan, ekonomi dibangun. Efeknya mismanagement lingkungan hidup. Ini adalah akar masalah. Nah, ketika kita akan menyelesaikan tantangan di Jakarta, kita sadar akan perlu waktu yang panjang. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tetapi bila akarnya diperhatikan, maka kita akan bisa menanganinya secara bertahap dalam jangka yang cukup panjang. Karena itulah mengapa harus dimulai dengan gagasan. Kalian adalah sebuah runtutan kira-kira berpikir kita. Apa idenya? Apa gagasan utamanya? Saya akan share di sini. Kita mulai dari gagasan, kemudian menjadi narasi, jadi karya. Urutan ini yang nanti menjelaskan mengapa ada seperti renovasi Taman Ismail Marzuki, mengapa ada transformasi transportasi, itu di ujung karya, di awalnya dari gagasan. Urutan inilah yang kemudian saya sering sampaikan pada kita semua di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kita punya 6 gagasan besar tentang Jakarta. Jakarta sebagai kota yang setara bagi semua. Jakarta kota yang memberikan perasaan kesamaan, kesetaraan. Yang kedua tentu semua orang mau datang ke Jakarta untuk meningkat kesejahteraannya. Kita bicara tentang kesejahteraan. Kita bicara tentang kemajuan. Kita bicara kota yang layak untuk dihidupi oleh semua makhluk. Bukan hanya layak dihidupi oleh manusia, tapi hewan juga, tanaman juga. Lestari. Kita akan bisa menitipkan kota ini lebih baik bahkan daripada ketika kita mulai. Dan kota yang bersatu. Kota yang bersatu itu artinya tidak tersegregasi, tidak terpisah-pisahkan. Bukankah kita ingin Jakarta yang perasaannya kita setara sama. Jadi 6 inilah yang menjadi dasar awal yang disebut sebagai visi. Biasa kalau dalam masa kampanye ditanya apa visi misinya, ini jelaskan di visinya. Begitu selesai, ini harus diterjemahkan. Tidak boleh visi itu jadi dokumen sejarah. Visi itu harus menjadi dokumen kerja yang dilaksanakan di dalam pemerintahan. Itulah kuncinya. Nah, seringkali visi jadi dokumen sejarah. Kita ingin jadi living document, an active working document. Itulah kemudian diterjemahkan, disebut kerangka strategis gubernur 2018 sampai 2022. Saya tidak di sini untuk menjelaskan detailnya, tapi saya ingin menggambarkan kepada semuanya bahwa inilah contoh kerangka kerja yang kita bahas bersama dengan semua. 6 visi tadi diturunkan dalam bentuk 3 strategi. 1, tentang keadilan dan keberpihakan. Itemnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bicara tentang orientasi pada warga dan ruang interaksi. Itemnya 1, 2, 3. Kemudian kita bicara tentang birokrasi yang efektif. Bicara tentang penguatan tata kelola. Karena ini organisasi besar. Pemprov DKI Jakarta ini orang yang terlibat di dalamnya tidak kurang dari 180.000 orang. Dan itu artinya organisasi juga ditata. 3 kerangka strategi ini detail dibahas, didiskusikan. Inilah yang kemudian, Bapak sekalian, ini menjadi beberapa gagasan utama. Tadi akar masalah dari car oriented development kita ubah menjadi transit oriented development. Apa transit oriented itu artinya? Transit oriented itu artinya pembangunan berbasis pada kendaraan umum, berbasis kendaraan transit. Dan itu kemudian kita terjemahkan dalam hal ini, misalnya contohnya ada 4 nih. Corridor based development menjadi transit district oriented development. Artikulatif, sangat artikulatif. Dan mereka mengatakan, Pak Gubernur, pemerintah itu tidak adil. Pemerintah itu regulator dan operator. Okay? Lalu kami ditindas. Kami dikasih, mereka ceritakan bagaimana biaya-biaya yang diatur itu membuat mereka tidak bisa ganti kampas rem, tidak bisa membuat mobil di-upgrade.
segala macam maintenance itu nggak bisa dikerjakan. Dan kemudian kita bilang, saya mau bilang Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nomor satu, Bapak Ibu sudah menyediakan transportasi umum di saat pemerintah belum bisa menyediakan untuk semuanya. Nomor satu, saya berterima kasih. Yang kedua, kita bekerja sama-sama. Itu skemanya tadi saya ceritakan. Kami mengerjakan seperti itu. Yuk duduk bareng. Duduk barengnya tidak sebentar. Alotnya luar biasa. Ini kalau masih ada Pak Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya itu yang terlibat panjang di sini, rapatnya 6 bulan 77 kali pertemuan. Baru ketemu hasilnya. Betul ya Putri? Ya, 77 kali pertemuan. Alot keras. Oh, negosiator pulung semua ini pemilik-pemilik ini. Iya, tapi dibicarakan dan ketemu solusi. Begitu ketemu solusi, terbangunlah sebuah sistem transportasi terintegrasi yang hari ini dicatat sebagai, kita boleh bersyukur sekarang ini, Jakarta memenangkan Sustainable Transport Award nomor 1 di dunia. Ya. Jadi kami diukur deltanya, bukan diukur perubahannya paling banyak yang tadi diceritakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah hasil terjemahan dari gagasan. Kalau nggak ada gagasannya, nggak ada narasi, kita nggak bisa ngobrol semuanya. Kalau kita cuma bilang, Pak, kita mau integrasikan apa gagasan besarnya, itulah sebabnya. Jadi integrasi 3, rute yang terintegrasi, tiketing yang terintegrasi, kemudian juga manajemennya terintegrasi. Bahkan account based ticketing yang sekarang dilakukan di Jakarta, hanya 4 kota di dunia yang melaksanakan. Hanya 4 di Indonesia. Ya. Satu, sebutlah Jakarta dulu nomor 1. Nomor 2, London. Nomor 3, Hong Kong. Nomor 4, Singapura. Hanya 4 kota di dunia yang menerapkan itu. Bahkan sekarang kita mulai dengan face recognition, nggak lagi pakai kartu. Satu tempat baru kita mulai, mudah-mudahan nanti seluruh kota, dan ketika itu dilaksanakan nanti Jakarta menjadi kota pertama yang menggunakan face recognition untuk tiketing. Jadi sekalian, dari mulai tiketing pakai kartu, terus pakai QR code, mulai pakai yang ketiga pakai face recognition. Jadi kita ketika bicara tentang reform yang kita kerjakan itu, insya Allah lengkap. Itu yang kita sama-sama kerjakan. Nah, berikutnya sekarang. Ini contoh tentang kondisi trotoar kita sebelum dan sesudah, di mana dulu gitu kalau naik kendaraan umum rebutan, memang yang naik kendaraan umum ujungnya yang ulet-ulet. Itu masuk awal, kendaraan umum datang kita rebutan. Sekarang Bapak Ibu, kendaraan umum itu tempat latihan kebiasaan, melampaui soal itu, soal mobilitas. Coba Bapak Ibu perhatikan di halte-halte Jaklingko. Itu ibu-ibu rumah tangga yang membawa belanjaan ngantri berjajar ke belakang. Mereka semua membawa kartu. Ini bukan profesional di kantoran, ini rumah tangga, ibu rumah tangga, tertib, tahu persis. Begitu kendaraan datang, masuk satu-satu. Di dalam kendaraan umum tidak ada tempat sampah. Kita pernah diprotes, Pak Gub, seorang menteri, kalau boleh usul Pak Gub, di MRT di Transjakarta tempat sampahnya ditambah. Dan jawaban kami, di semua tempat itu tidak ada tempat sampah. Kalau ada sisa, masukkan kantong, bawa pulang ke rumah, taruh dia di kantor, tidak dibuang di tempat sampah. Kebiasaan baru, ketepatan waktu dan lain-lain. Jadi Bapak sekalian saya hormati, ketika sampai kepada karya ini ada begitu banyak variannya karena turunan dari gagasan. Karena terkait dengan lingkungan hidup. Ini kita coba perhatikan kampung-kampung kita. Jakarta ini banyak kampung padat, kampung yang kumuh. Kita tidak ingin menghilangkan kampungnya, kita ingin hilangkan kumuhnya. Kampungnya jangan hilang, karena konsep kampung itu khas Nusantara, khas Indonesia. Bahasa Inggris pun tidak ada diksi kampung, sampai mereka harus menyerap dari bahasa Indonesia, karena tidak punya kosakata itu. Kalau tidak ada konsepnya, tidak ada kosakatanya. Dan inilah yang kemudian kita coba pertahankan. Kampung-kampung kita bangun bukan hanya yang terlihat fenomenal, seperti dulu kampung digusur, seperti Bukit Duri, akuarium, itu fenomenal karena diperhatikan dunia, diperhatikan kita semua. Tapi kita melakukan penataan tidak kurang dari 220 RW di seluruh Jakarta yang dilakukan penataan. Dan program penataan itu artinya apa? Jalannya baru, tempat pembuangan limbahnya disiapkan, betul-betul dibuat menjadi tempat yang nyaman.
Dan ini salah satu contoh yang menurut saya layak dilihat. Kampung Gembira Gembrong. Kampung Gembira Gembrong, Bapak Ibu kalau sempat berjalan mampirlah ke sana. Kenapa? Ini sebuah contoh kena musibah. Musibahnya kebakaran. Peristiwanya bulan puasa menjelang Lebaran. Habis semuanya. Kebetulan saya sering mampir ke tempat ini kalau naik sepeda sore, sering berhenti di musola di sini sholat maghrib. Jadi dengan warga di situ sudah punya bayangan seperti apa kampung ini. Lalu terjadilah kebakaran dan kemudian dibangun lagi menjadi sebuah pemukiman dengan unit-unit rumah yang dirancang berjarak, yang dirancang sebagai satu kesatuan. Dan kampung ini di tepi sungai, dulunya membelakangi sungai, saat kebakaran tidak bisa ambil air dari sungai, sekarang diubah menjadi waterfront kampung di tempat ini. Ini menghadapi sungai, depannya jalan. Lalu sewerage sistemnya lengkap, bahkan di tempat ini dibangun sumur-sumur resapan sehingga ini menjadi bisa disebut kampung pertama di Jakarta yang menerapkan zero runoff. Zero runoff itu artinya air hujan di tempat itu tidak dialirkan keluar, zero runoff, tapi diserapkan ke dalam tanah di tempat ini. Kemudian pemukiman, alhamdulillah terbangun lebih dari 10.000 hunian terjangkau. Ini terbanyak yang pernah dibangun dalam periode waktu 5 tahun selama sejarah Jakarta. Begitu dengan taman. Taman ini dibangun ada 420 lebih taman yang dibangun, taman yang baru maupun revitalisasi, dan lebih dari 200.000 pohon besar yang ditanamkan di Jakarta. Dan kita lihat jangkauannya saat ini taman 91% penduduk Jakarta dalam jarak berjalan kaki kira-kira 800 meter akan ketemu taman di Jakarta. Akan ketemu taman. Jadi dimanapun Anda berada, 800 meter Anda ketemu taman. Kami nanti berharap mudah-mudahan diteruskan. Mudah-mudahan jaraknya bisa lebih pendek. Kalau jalan lebih pendek, nanti kita berharap burung-burung kembali hidup di Jakarta. Kenapa? Karena burung itu untuk bisa hidup, jarak terbangnya harus pendek. Ya kayak pesawat aja. Kalau kejauhan dia berlanding di tengah jalan. Dia harus ada spot-spot, taman-taman yang cukup. Ini Bapak sekalian, mengubah konsepnya. Taman itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu garden dan park. Selama bertahun-tahun kita ini menganggap yang namanya taman itu garden. Sehingga terbaca tulisan dilarang menginjak rumput. Kenapa? Karena rumputnya tidak boleh diinjak. Rumputnya untuk ditonton. Sekarang semua rumput untuk diinjak, semua rumput untuk bermain. Karena taman jadi park konsepnya. Bukan sebagai garden. Dalam bahasa Inggris itu garden sama park. Nah, begitu kita lihat ini menjadi menjadi park, bisa bermain di situ. Dan ini memiliki efek yang tadi saya bilang. Kita ingin Jakarta setara. Bapak Ibu coba perhatikan ketika lihat fenomena warga keluar dari lingkungannya. Begitu mereka ketemu ruang ketiga itu ruang bersama. Ruang pertama di rumah, ruang kedua tempat kerja, ruang ketiga adalah ruang mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Di ruang ketiga ini ada kesetaraan yang harus dibangun, dan taman-taman itu punya fungsi melakukan itu. Nah sekarang dengan taman-taman yang bagus, kita akan saksikan mereka yang berasal dari keluarga sosioekonomi makmur dengan yang menengah, dengan yang belum sejahtera, itu bisa menggunakan fasilitas yang sama. Perasaan kesetaraan itu mahal sekali harganya. Lalu dibangun ruang publik yang multifungsi. Ini Bapak Ibu semuanya yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah sebuah taman yang berfungsi sebagai tempat parkir air. Dibangun di tepi sungai. Ketika musim kering, maka seperti gambar paling atas, dia rumput terbuka, anak-anak bisa bermain di situ. Itu pada saat musim kering. Tapi pada saat musim panas, musim hujan, dia akan menjadi tempat penampungan air, kayak kolam. Di saat hujannya berlebih, dia akan menjadi penampungan air dari sungai yang banjir.
Daripada ditampung di kampung-kampung, lebih baik disiapkan taman untuk menampung air itu. Itu yang dia katakan. Tapi kalau hanya disediakan untuk waduk, mubazir. Kenapa mubazir? Karena kejadian seperti ini barangkali setahun mungkin 10 kali maksimal. Selama 350 hari dipakai apa kalau tidak dipakai untuk masyarakat? Jadi multifungsi itu dilakukan. Dan alhamdulillah sekalian, Jakarta, Indonesia, dunia hari ini menghadapi climate change, di mana intensitas hujan polanya berubah. Kita sekarang menyaksikan bagaimana hujan bisa terjadi dalam periode yang pendek, intensitas yang ekstrim, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kita ini kalau disebut hujan sangat lebat, itu bila di atas 150 mm per hari. Itu ekstrim itu udah 150, lebat, sangat lebat itu 100 sampai 150. Dan Bapak Ibu sekalian, kejadian beberapa hari yang lalu itu 148 mm dalam waktu 2 jam. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu sehari segitu dituangkan dalam waktu 2 jam. Tapi apa yang terjadi? Kami bersyukur sekali bahwa sekarang sistem yang kita miliki di DKI Jakarta jauh lebih baik untuk merespon kondisi banjir. Misalnya contohnya, kita pernah mengalami kondisi ekstrim. Tahun 2007 curah hujannya 340 mm. Sistem drainage kita itu hanya sampai 100 mili. Kalau di atas 100 mili itu kita nggak sanggup untuk langsung mengalirkan. Ini 340. Yang tergenang ada 955 RW dari sekitar 3000 RW. Jadi hampir sepertiga RW di Jakarta. Warga yang mengungsi sampai 27.000. 2020 kita mengalami kondisi ekstrim yang hampir sama. Curah hujannya 377 mm per hari, RW yang tergenang 390. Artinya sistem drainase sudah berfungsi jauh lebih baik. Ketika kita lihat curah yang hampir sama, warga yang mengungsi yang sebelumnya pernah 270.000 itu 36.000. Artinya kita mengalami kemajuan di dalam pengendalian dampak banjir. Dan sekarang kita punya KPI, kalau ada curah hujan yang intensif sampai melimpah di luar kapasitas, maka targetnya 6 jam harus sudah surut. Dengan ada target 6 jam, kemarin misalnya ketika ada hujan yang sangat lebat, Pak Wali menceritakan itu semua damkar truknya semua sudah menunggu di lokasi sebelum hujannya turun. Sehingga begitu hujannya turun, daerah-daerah yang cekung sudah langsung ditarik. Kenapa? Karena mereka bekerja berdasarkan KPI. Ini salah satu contoh. Ketika kita menghadapi problem seperti ini, jangan dilewatkan begitu saja tanpa sistem yang terukur. Sistem terukur itulah yang dibuat dan alhamdulillah itu bisa membantu pengendalian dampak banjir selama ini. Nah, ada yang baru. Ini adalah sebuah konsep yang pertama kali ada di Indonesia. Namanya ruang limpah sungai. Ruang limpah sungai ini sudah dikerjakan di Singapura, dikerjakan di Belanda. Yaitu sama seperti taman tadi, tapi ini jauh lebih besar. Kalau taman tadi kecil, kalau ini besar, adalah sebuah kawasan semacam waduk di tepi sungai, di mana aliran sungai dimasukkan dulu ke sana, lalu ditampung, dikendalikan, baru dikeluarkan lagi. Sehingga ketika volume air dari hulu masuk ke Jakarta dengan volume yang besar, bisa dijaga masuk ke Jakartanya terkendali volume airnya. Jakarta ini punya 13 sungai masuk ke dalam Jakarta. Masing-masing keseluruhan itu 13 sungai memiliki kapasitas 2.300 meter kubik per detik. Itu kapasitasnya. Bila kondisinya ekstrim di hulu, air masuk itu bisa sampai 3.300 meter kubik per detik. Dan bila itu terjadi, otomatis luber. Ciliwung misalnya, Ciliwung itu normalnya 600 meter kubik per detik. Ketika puncak bisa sampai 900-1000 meter kubik per detik. Itu masih belum banjir, tapi di atas itu dia akan luber. Kalau sudah di atas 1000 meter kubik per detik di Ciliwung, dia akan luber. Nah, ini disiapkan untuk bisa menampung sebelum masuk ke dalam kota. Alhamdulillah 3 sudah terbangun, 1 di
ruang limpah sungai Brigif, ruang limpah sungai Lebak Bulus, ruang limpah sungai Pondok Rangon, dan itu 3 pertama yang dilakukan di Indonesia, dan ini bisa jadi contoh untuk pengendalian banjir di berbagai tempat yang ada. Yang berikutnya sekalian, contoh itu kan aspek. Bagaimana dengan kesehatan? 73% warga Jakarta tercover jaminan kesehatan di tahun 2017. Kalau 73% itu artinya ada 27% penduduk Jakarta yang tidak tercover jaminan kesehatan. Siapa yang 27% itu? Yang paling bawah, Bapak Ibu. Bukan yang paling atas, yang paling bawah. Jadi yang kami lakukan waktu itu, 1, alokasikan anggaran APBDP, dimasukkan anggarannya cukup besar, kalau tidak salah 1,2, 1,4 triliun angkanya. Kemudian lurah, petugas Dukcapil, rumah sakit, semua bekerja untuk mendaftar. Bila ada orang ngurus KTP ditanya, udah punya BPJS belum? Kalau belum, didaftar sekarang. Lurahnya keliling memastikan bahwa warganya itu mendapatkan BPJS. Belum terdaftar, harus didaftar. Dikerjakan secara serius, sehingga dalam waktu kurang dari 6 bulan, maka 98% penduduk Jakarta sudah tercover asuransi jaminan kesehatan. 5 tahun. Dia bilang cerita lah. Jadi saya tanya kondisinya dan lain-lain. Dia cerita, Pak Gub, alhamdulillah suami saya sekarang kita tenang karena ada jaminan kesehatan. Suami saya ini punya masalah ginjal, tidak bisa berobat dengan baik karena tidak punya biaya. Sekarang kita tercover asuransi, dijamin pemerintah. Suami saya ini bisa cuci darah rutin tanpa ada biaya yang kami keluarkan. Kenapa? Karena Pemprov DKI yang membayar. Dia tidak tahu kalau itu Pemprov DKI yang bayar. Tapi dia mengatakan, sekarang saya lebih tenang Pak, bisa antarkan suami ke rumah sakit dan mendapatkan cuci darah secara baik. Ini Bu sekalian, ceritanya anekdotal, tapi dirasakan begitu banyak. Siapa? 27% rakyat paling bawah. Bila negara memikirkan mereka yang paling bawah, maka yang di atasnya dengan sendirinya akan tercover. Lalu saya ingin berikan contoh lagi tentang bagaimana suasana diubah. Ini kota tua, kami menyebutnya the old city represents the future of city. Kota tua merepresentasikan wajah masa depan kota. Kenapa? Karena wajah masa depan kota ini adalah wajah dengan low emission, dengan pejalan kaki, dan dengan menggunakan kendaraan umum. Ibu semuanya yang belum sempat lihat kota tua, mari sesekali datangi tempat itu, karena itu adalah taste of the future of Jakarta. Itu appetizer-nya. Beres. Dari 365 hari menjadi 57 hari. Dan ini dilakukan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini dikerjakan lebih awal. Undang-Undang Cipta Kerja menyusul kemudian, ini sudah dikerjakan sebelum itu. Artinya kita mengatakan bahwa Jakarta sudah serius mencoba untuk mengubah di dalam sistem pengelolaan kita. Nah, ini sekalian kebutuhan dasar air minum. Teman-teman yang tinggal di Pulau Seribu itu jadi salah satu perhatian kita. Saya beri contoh di sini soal air minum. Di Kepulauan Seribu itu selama bertahun-tahun mereka harus bayar air minum per meter kubik 32.000. Kita bangun di sana SWRO, Sea Water Reverse Osmosis, dan sekarang mereka bisa menikmati air bersih yang layak minum cuma dengan harga 3.500 per meter kubik. Langsung itu cost structure itu berubah. Dan di dalam Jakarta sendiri dibangun lebih dari 150 kios air yang terutama di tempat-tempat yang kualitas airnya buruk, fasilitas pipanya belum ada, kita lakukan. Mengapa ini dilakukan kios air bukan pipa? Karena kita belum memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan pipa itu. Tahun depan kita mulai memiliki kewenangan itu. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat lagi. Tapi dengan ini saja kita sudah bisa menurunkan biaya untuk air. Di Jakarta seringkali ironis, yang tinggal di dalam perumahan apartemen misalnya, mereka membayar air itu antara 100 sampai 150 ribu per bulan, tapi ketika sampai kepada warga di kampung, mereka bisa membayar sampai 800 1 juta per bulan. Betapa uniknya, di mana biaya hidup untuk air yang untuk warga miskin lebih tinggi daripada untuk yang makmur. Nah, ini harus diubah. Dan dengan diubah seperti ini, Ibu sekalian,
bagi yang di kota maupun di kepulauan, ada satu efek. Saya ingin ceritakan sedikit tentang Kepulauan Seribu. Jakarta ini salah satu kota yang punya kepulauan. Tidak ada kota lain di dunia yang bagian dari kotanya itu kepulauan. Nggak ada. Kita satu-satunya. 111 pulau, 11 ada penduduknya. Apa yang dilakukan di sana? Satu, disiapkan jak grosir. Sekarang warung-warung di Kepulauan Seribu, mereka tidak perlu belanja ke daratan, mereka cukup belanja di jak grosir dan harganya sama dengan harga di pasar Kramajati. Sehingga mereka bisa mendapatkan kebutuhan dasar dengan harga yang murah. Biayanya diabsorb oleh negara. Yang kedua, transportasi. Disiapkan kapal-kapal baru untuk mereka bisa melakukan mobilitas, termasuk ke kepulauan yang jauh. Listriknya disiapkan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Limbahnya diolah. Sekarang semuanya punya pengolahan limbah yang baik, sehingga tidak lagi limbah itu tercecer begitu saja. Airnya mereka dapat air yang bersih. Kita ingin mengirimkan pesan pada semua saudara kita yang seluruh Indonesia yang tinggal di kepulauan. Kalau saja Pulau Seribu itu tidak diurus dengan serius, bagaimana kita bisa mengirimkan pesan kepada seluruh pulau-pulau di Indonesia bahwa mereka akan bisa diurus dengan serius? yang dekat dengan Monas saja nggak keurus, bagaimana yang jauh? Tapi kalau yang dekat dengan Monas keurus, maka yang lain bilang, insya Allah ini soal waktu saja kita akan urus semuanya. Kenapa soal pulau-pulau ini? Supaya sekarang mereka yang tinggal di pulau ini punya harapan yang begitu tinggi. Saya ada cerita sedikit soal ini. Ada pulau paling jauh dari daratan Jakarta. Semuanya Jakarta, jadi nggak bisa dibilang paling jauh dari Jakarta. Ini semuanya di Jakarta. Namanya Pulau Sebira. Pulau Sebira. Itu dulu kalau ke sana 8 jam naik kapal. Kalau 8 jam naik kapal, artinya siapapun yang ke sini kira-kira 2 malam 3 hari. Datang ke sini 1 hari di Jakarta, hari ketiganya baru balik lagi. Nah, kita siapkan kapal sehingga bisa ke sana dalam waktu 2,5 jam. Sehingga mereka bolak-balik itu masih cukup untuk bisa ke Pulau Sebira. Dan saya pernah datang ke Pulau Sebira ini bulan April tahun 2019. Ketika saya dengan istri saya Ferry berdua kita datang, pada waktu itu kita menjadi gubernur pertama yang pernah menapakkan kaki di Pulau Sebira. Yang mengharukan begini sekalian, kami tidak pernah merasakan datang di sebuah tempat di mana seluruh penduduknya menunggu di dermaga. Seluruh penduduknya menunggu di dermaga. 700-an orang itu semuanya menunggu di dermaga. Kenapa? Karena pertama kalinya ada gubernur mampir di pulau mereka dalam sejarah pulau itu. Tapi yang lebih mengharukan lagi ketika sorenya kami pulang. Jalan, kami lihat dari jauh semuanya mengantar sampai bandara, sampai dermaga. Kami berangkat, tidak lama kemudian Pak Bupati itu ngirim WA, Pak Gubernur, semua orang di dermaga ini menangis karena mereka tidak tahu kapan lagi gubernur akan kembali ke pulau itu. Jadi sekalian, yang harus dilakukan itu bukan sekedar soal menyiapkan infrastruktur saja, tapi bagaimana kita membangun perasaan kebersamaan, perasaan kesetaraan, bahwa kita adalah warga kota yang sama dan kita hidup di dalam satu lingkungan yang sama, yang negara itu hadir. Sekarang Bapak sekalian, kami datang ke sana lagi beberapa bulan lalu, tahun lalu, bulan puasa, menginap di sana. Sekarang mereka mintanya bukan lagi transportasi, Pak, tolong ATM di sini, Pak. Transaksinya udah beda sekarang. Mintanya ATM, mintanya tempat cooling box untuk ikan-ikan mereka itu, cooling storage. Jadi permintaannya sudah meningkat. Kalau dulu supaya cepat sampai daratan Jakarta, sekarang bagaimana kesejahteraan meningkat jauh lebih tinggi dari mereka sekarang. Boleh dicek nanti posisinya Pulau Sebira ini lebih dekat dengan daratan Lampung daripada Ancol. Bisa kebayangkan? Jauh sekali dari sini. Tapi mereka tidak mau KTP-nya berubah. Mereka ingin tetap KTP-nya Jakarta. Dan kita di Jakarta juga melihat mereka sebagai saudara sekota. Jangan pandang mereka sebagai orang yang jauh, bukan, mereka saudara sekota. Bapak sekalian, ini yang kita perlu sama-sama bangun.
perasaan kebersamaan seperti ini membuat mereka merasa sekarang saya bagian dari kota Jakarta, harganya murah, transportasinya cepat, semuanya terjangkau, bahkan akses transaksinya pun berjalan dengan baik. Nah, saya ingin berikutnya adalah soal bagaimana perekonomian kita. Ini unik lagi Bapak sekalian, karena kita membutuhkan menyelesaikan tadi lapangan kerja. Lapangan kerja di Jakarta bagaimana ya? Bukan kita dengan bikin pabrik di sini, karena Jakarta ini kota jasa. Bagaimana tumbuh di Jakarta jauh melampaui target kita. Dan Bapak sekalian, apa yang terjadi ketika mereka dikembangkan, mereka diberikan izin usaha, diberikan NPWP, mereka kemudian tersambungkan dengan pasar digital yang tumbuh di Jakarta ini. Di masa pandemi tidak bisa transaksi fisik, mereka kemudian transaksi secara digital. Dan ketika transaksi digital, mereka membutuhkan bekal. Ada mulai perizinan, NPWP, dan lain-lain. Sekarang mereka bisa melakukan. Pada saat kita melakukan pemberian izin usaha mikro kecil, itu kalau datang ke kelurahan mengharukan sekali. Karena mereka itu melihat bahwa inilah cara mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa sulit. Dan mereka itu antri dengan serius, sesudah itu mereka berusaha. Ada satu lagi di balik ini semua, sekalian nanti saya akan ceritakan lebih detail di DTR. Kita dulu membatasi wilayah mana yang kita bisa berikan izin. Kalau zonanya bukan zona usaha, mereka tidak berikan izin. Ada begitu banyak orang yang berusaha di dapur, di rumah, membuat makanan, membuat jenis-jenis minuman yang mereka tidak bisa berusaha, tidak dapat bisa izin usaha karena mereka tidak berlokasi di kawasan bisnis. Sekarang di seluruh Jakarta, kecuali tempat lahan hijau, semuanya bisa melakukan kegiatan usaha rumahan. Bisa semua. Dan dibuka aksesnya Bapak Ibu. Ingat dulu kita pernah ada aturan melarang sepeda motor masuk ke jalan protokol. Ketika itu diterapkan Bapak sekalian, Jalan Sudirman saja per hari delivery yang diantarkan 500.000 delivery per hari. Di seluruh Jakarta tiap hari terjadi 14,5 juta delivery per hari. Per hari. Jadi ketika kita mengatakan bahwa jalan itu boleh diakses oleh siapa saja, termasuk oleh motor, maka kita menyatakan bahwa seluruh Jakarta perekonomiannya tersambungkan. Trickle down effect dalam artian sesungguhnya. Nah, ini baru muncul Bapak sekalian, sekolah net zero. Ketika kita bicara lingkungan hidup, kita nggak mau bicara lingkungan hidup hanya soal transportasi saja. Bangunan secara global menyumbang 39% dari greenhouse gas emission. Itu 39% disumbang oleh bangunan. Kemudian kendaraan bermotor tentu saja. Tapi kalau bangunan kita tidak dibuat sebagai bangunan yang net zero, maka separuh ini yang kita kerjakan itu. Nah, kita lakukan, alhamdulillah sudah tuntas 3 sekolah negeri pertama di Indonesia yang mengusung konsep sekolah net zero. Ini ke sekolah net zero itu desainnya pun dikerjakan bersama dengan teman-teman dari para arsitek terkenal kesetaraan. Alhamdulillah sekalian, kita siapkan, ini satu-satunya provinsi mungkin di Indonesia yang menerapkan ini. Ada bantuan operasional tempat ibadah, namanya BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Nah, dengan adanya bantuan operasional ini, maka rumah-rumah ibadah di Jakarta semua agama mendapatkan bantuan 2 juta rupiah per bulan, dan para pekerja keagamaan mendapatkan dukungan 500 ribu rupiah per bulan. Ketika ini dikerjakan, kami tidak membayangkan ada pandemi. Waktu ada pandemi, mereka yang ikut dalam program ini tenang, karena biasanya mengandalkan sumbangan dari jemaatnya. Nah, masalahnya masjid tutup, gereja tutup, vihara tutup, semua tutup, sumbangan pun tutup. Pada saat itulah seperti ini jadi bantu. Begitu juga dengan rumah ibadah. Tapi semuanya rumah ibadah yang di Jakarta adalah rumah ibadah dibangun dengan mengikuti ketentuan. Tapi banyak yang sudah mengikuti ketentuan tapi tidak dieksekusi. Lalu backlog ini diselesaikan. Ada yang sudah menahun antri sampai lebih dari 30 tahun, tidak pernah keluar surat izinnya. Satu persatu diselesaikan. Sehingga alhamdulillah ini adalah contoh, ada rumah-rumah ibadah yang sudah ngantri lama, dan dalam 5 tahun ini semuanya satu persatu diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Harus bicara baik-baik, bicara baik-baik dengan komunitas, menjelaskan ketaatan pada ketentuan. Saya sering sampaikan kepada semua bahwa negara bekerja pakai SOP. Kalau pakai SOP, maka kita akan fair. Kalau tanpa ada SOP, kita bisa diskriminatif. Dan kita semua di Jakarta ini bekerja bersama dengan yang disebut sebagai ibu-ibu dasawisma penggerak PKK. Mereka membantu mewujudkan kota yang aman bagi perempuan dan anak. Karena kita ingin kota-kota yang ramah bagi keluarga, kota yang buat semua merasakan kenyamanan. Kita ada 324 pos sahabat perempuan dan anak. Lalu bersama dengan PKK ada program namanya Cari Jakarta. Dan Cari Jakarta ini program pendataan kesejahteraan keluarga. Yang mendata adalah ibu-ibu PKK. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ini memiliki pengetahuan yang melampaui petugas sensus manapun. Nah, petugas sensus yang datang ke sebuah tempat, dia bilang sudah mendata, kalah sama ibu-ibu lokal. Begitu ibu-ibu lokal itu mendata, maka datanya akurat. Dia tahu persis berapa tinggal di mana, berapa kegiatannya apa. Ini yang didata di dalam Cari ini. Itu pertanyaannya sangat komprehensif. Saya pernah kedatangan juga karena saya warga Jakarta. Petugas Carinya tanya, Bapak punya berapa tanaman apotek? Mikir saya, tanaman apotek berapa? Kapan Bapak terakhir ikut rapat RT? Masya Allah. Kapan terakhir ikut rapat RT? Apakah Bapak terlibat di dalam kegiatan Karang Taruna? Nah, itu ditanyain. Jadi pertanyaannya bukan usia berapa, pekerjaan apa, tidak. Pertanyaannya itu menyangkut lingkungan, menyangkut tata ruang, menyangkut interaksi sosial, semuanya didata. Sehingga kita punya data yang komprehensif. Dan dengan data itu, maka kita bisa mengambil kebijakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Ini tuntas waktu itu di akhir 2019, tanpa pernah membayangkan bahwa kita akan menghadapi pandemi di tahun 2020. Ketika ada pandemi, kita punya topangan database yang luar biasa. Tidak ada kota lain di Jakarta yang punya program seperti ini. Jadi peraturan yang disebut sebagai rencana detail tata ruang yang ini akan dipegang untuk perjalanan ke depan. Tadi kita sebut dari car oriented development, corridor based development menjadi transit oriented development. Sekarang kita akan punya sebuah insentif untuk membuat perusahaan-perusahaan kegiatan perekonomian yang terkait pada pembangunan gedung-gedung untuk membangun di sekitar stasiun. Kalau dulu sederhananya begini, makin lebar jalannya, maka makin tinggi gedung boleh dibangun. Makin sempit jalannya, makin pendek gedungnya. Sekarang diubah, makin dekat dengan stasiun, makin tinggi gedungnya. Makin jauh dari stasiun, makin pendek gedungnya. Itulah transit oriented. Sehingga sekarang dibuat kebijakan di mana di dalam radius 800 meter dari sebuah stasiun, maka KLB-nya diizinkan sampai 12. Dan itu artinya kita akan menyaksikan gedung-gedung tinggi nanti akan muncul di stasiun, di sekitar stasiun itu. Ini tidak akan terlihat bulan depan, tahun depan. Tapi ini akan membuat Jakarta di tahun-tahun ke depan tempat di mana orang mau investasi membangun gedung-gedung tinggi. Apa konsekuensi kalau gedung tinggi dibangun di situ? Artinya sekali ilustrasi. Misalnya tanah 1 hektar dibangun di situ gedung dengan 10 lantai misalnya dulu. Lalu sekarang mereka bisa bangun 40 lantai. Bayangkan unit rumah susun yang ada di situ. Harganya menjadi jauh lebih murah karena mereka sekarang membagi harga tanahnya dengan jumlah unit yang lebih banyak. Kalau itu terjadi, apa dalam jangka panjang yang muncul di Jakarta? Yang akan muncul di Jakarta, kita akan mengembalikan penduduk-penduduk yang pernah terusir dari Jakarta karena tidak mampu membayar rumah yang mahal. Mereka akan masuk lagi ke dalam kota. Ada banyak sekali penduduk Jakarta ini yang pulang ke rumahnya bisa sampai 40 km di tempat kerja. Habis waktu di jalan, habis biaya di jalan. Kenapa? Karena di sini biayanya mahal. Begitu gedung itu, rumah-rumah itu bisa tinggi, maka unit cost-nya, unit price-nya akan turun. Begitu turun, penduduk masuk lagi ke dalam kota. Ini tren yang akan terjadi. Karena itu kita
mengarahkannya pada kendaraan umum, bukan mengarah pada kendaraan pribadi. Ini akan bergerak, dan RDTR ini detailnya ada banyak sebetulnya, tapi ilustrasinya ini dengan gambaran seperti ini sekalian, maka kita akan melihat Jakarta ke depan sebagai kota yang membuat penduduknya bisa tinggal tidak jauh dari tempat kerja. Kalau itu terjadi, maka pulang ke rumah bisa bersama-sama makan malam dengan keluarga di rumah, bisa berangkat pagi bersama-sama keluarga di rumah. Kita banyak sekali keluarga yang berangkat sebelum subuh dan subuhan di jalan. Kita banyak keluarga yang ketika pulang ke rumah anak-anaknya sudah pada tidur, hanya karena lokasinya jauh. Kalau negara tidak melakukan rekayasa struktural, maka tidak akan terjadi perubahan mobilitas penduduk. Ini adalah sebuah rekayasa struktural yang nanti akan mengubah perilaku. Prosesnya bukan pemerintah yang membangun, tapi justru swasta yang membangun. Dan ini artinya lapangan pekerjaan, artinya proyek yang lebih banyak lagi. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, apa yang tadi kita sampaikan tentang Jakarta, tentang rencana perubahan di Jakarta, ini adalah sebuah reform yang perlu kita jaga continuity-nya. Dan alhamdulillah selama 5 tahun kami berkarya bersama di Jakarta, kami menemukan sebuah deretan pribadi-pribadi yang luar biasa. Selama ini bekerja bersama, selama ini mewujudkan sumber daya alam. Jadi ketika tadi bagian karya kami menggambarkan ada bentuk macam yang dikerjakan, itu adalah kerja ratusan ribuan orang yang ada di Jakarta. Itu bukan kerja satu dua orang, dan itu adalah terjemahan boleh saya sampaikan dari gagasan dinarasikan dan muncul dalam begitu banyak karya. Masih ada banyak lagi yang tidak mungkin didetilkan satu persatu, tapi ini sebagai ilustrasi bahwa ketika pemerintah mendapatkan amanat untuk bisa melakukan kampanye membahagiakan warganya, maka tidak cukup konsentrasi pada kerja dan karya. Harus ada gagasan, harus ada narasi, baru kita mewujudkan dalam bentuk karya yang terukur, yang sesuai dengan tantangan dan konsep-konsep modern. Nah inilah yang kita kerjakan di Jakarta. Saya merasa bersyukur sekali ditakdirkan untuk menjalani proses ini selama 5 tahun terakhir. Saya merasakan pembelajaran pengalaman yang luar biasa, dan saya yakin semua yang terlibat di sini merasakan pembelajaran pengalaman yang tidak kalah banyak dibandingkan saya yang saya alami. Karena itu izinkan sekalian kami menyampaikan pada semua, inilah transformasi yang sudah dilakukan di Jakarta, inilah reform yang kita kerjakan sama-sama, yang kita berikan untuk warga Jakarta hari ini dan penduduk Jakarta di masa yang akan datang. Semoga yang kita kerjakan sekarang menjadi bekal untuk Jakarta terus menjadi kota yang lebih maju, menjadi kota yang warganya lebih bahagia. Bertahap kita kerjakan, dan tugas yang kita emban selalu ada awalnya dan selalu ada akhirnya. Kita sudah melewati masa perjalanan itu. Nah itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih Jakarta.